Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus selalu menuntun, menghibur, menguatkan setiap kita. Hari ini kita mulai membaca 2 pasal saja, yaitu dari buku Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat 42, dan Bapak Ibu juga membaca dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 125 ayat 1 sampai 5, dan Hikmat Soleman Amsal pasal 16 ayat yang ke-25. Kita sedang belajar bagaimana mengalirkan kehidupan Kristus lewat perkataan. Jadi ingat, pengaruh yang kita berikan atau pengaruh hidup Yesus yang kita tularkan itu kita belajar mulai dengan perkataan-perkataan kita. Dalam Kolose pasal ketiga ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi kita melihat di sini bahwa mengalirkan kehidupan Kristus, memberi pengaruh kepada orang di sekitar kita, itu bisa dimulai dengan bagaimana firman itu yang ada dalam hidup kita menjelma menjadi darah dan daging, dan kita mulai dengan perkataan kita. Biarlah perkataan kita mengeluarkan perkataan Kristus. Sebelum kita mengeluarkan perkataan Kristus, kita perlu menerima benih firman itu. Sehingga perkataan Kristus dikatakan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga ketika kita mengajar, menegur, semua dipenuhi dengan kata-kata Kristus yang adalah firman. Dalam Efesus 4 ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, kita melihat bahwa seringkali ada banyak masalah di dalam keluarga, di dalam hubungan, di dalam hidup orang Kristen, itu banyak retak, banyak terjadi kerusakan, banyak terjadi perpecahan. Kenapa? Karena masalahnya hanya masalah bicara yang keras. Karena itu dikatakan bahwa perkataan Kristus perlu diam di antara kita dengan segala kekayaannya, supaya ketika kita bicara itu mendatangkan orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Karena ini kita perlu belajar, bukan hanya caranya, tapi bagaimana benih firman-Nya itu betul-betul berkembang. Jadi 50% atau mungkin lebih masalah kita di dalam hubungan itu dimulai dari masalah perkataan. Kita perlu beresin komunikasi kita, sehingga gereja tidak dikenal dengan perpecahannya, gereja tidak dikenal dengan masalah, tapi gereja dikenal yang mendatangkan anugerah dan kasih karunia. Karena itu kita sudah belajar kemarin bagaimana bahwa seorang murid itu, Yesaya berkata, Tuhan memberikan kepada Yesaya lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi kita melihat bahwa ciri seorang murid adalah perkataan itu mendatangkan kasih karunia. Perkataannya mendatangkan semangat bagi orang-orang yang letih lesu. Jangan gara-gara kita orang lemah. Jangan gara-gara kita, saudara, karena perkataan kita sembarangan ngomong. Karena itu Yesus mengalirkan kehidupannya. Karena itu di dalam kitab Yakobus, bahwa lidah kita ini, perkataan kita ini seperti api yang kecil. Kalau saya tunjukkan kepada saudara dalam kitab Yakobus, di situ dikatakan jelas sekali bahwa orang yang perkataannya benar dari perkataannya, dia sudah sempurna. Sudah sempurna karena perkataannya. Karena orang yang sempurna itu dia mulai mengendalikan dari apanya, dari lidahnya, dari perkataannya. Karena itu kita lihat di pasal 3, saudara-saudara, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya adalah orang yang sempurna,
yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Lihat, kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Ya, kalau sudah tahu kuda ada kekang. Dan keberadaan kuda dengan segala tenaganya yang hebat itu, saudaraku, bisa dikendalikan dengan kekang yang sederhana itu, yang kecil. Sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kehidupan kita, hubungan kita, masa depan kita, ya, pengaruh yang kita timbulkan itu bisa kita mulai dengan kita belajar, ya, perkataan Kristus yang kaya, penuh dengan kekayaan itu kita gunakan. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat, betapapun kecilnya api, dia dapat membakar hutan yang besar. Ini nggak main-main, Bapak Ibu. Ya. Jadi, bagaimana kita bisa memberi pengaruh, ya, di dalam hidup kita, keluarga kita, gereja kita, itu dimulai dengan perkataan Kristus. Dimulai hidup Yesus dialirkan dengan lidah kita yang walaupun kecil, tapi diumpamakan seperti kekang kuda, seperti kapal yang besar bisa dikendalikan dengan kemudi yang kecil. Ya, walaupun lidah anggota yang kecil, tapi dia bisa memegahkan perkara yang besar. Perkataan kita itu seperti benih, makanya penting sekali kita menaburkan perkataan yang sinonim sama dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga di sini dikatakan hutan itu bisa habis terbakar hanya karena api yang kecil. Lidah kita diumpamakan api. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjala dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, tak terkuasai dan penuh racun. Jadi lidah kita itu dikatakan buas, tidak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Dahsyat sekali nih. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal itu saudara-saudara tidak boleh demikian. Karena itu dikatakan adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Karena itu penting sekali sumber. Karena kata-kata kita ini meluap dari hati. Karena itu penting hati kita menjadi hati yang murni, hati yang suci, hati yang kudus, hati yang subur. Jangan lagi berbatu-batu, ya. Jangan sebentar kita ngomong menghibur orang, sebentar kita kata-kata kita melemahkan orang. Kita rindu mengalirkan hidup Tuhan lewat hidup kita dengan apa? Dengan perkataan kita. Karena itu mulailah kita mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri kita, bagaimana dengan perkataan-perkataan kita. Mari alirkan hidup Yesus, berikan pengaruh, ya, sehingga api yang kita kobarkan bukan api perpecahan, bukan api kelemahan, bukan api yang bikin orang menjadi panas, tersinggung, tapi api yang keluar dari mulut kita adalah api Roh Kudus yang menghangatkan, memberkati orang, mendatangkan kasih karunia, menyembuhkan orang. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua kemurahan anugerah-Mu. Diberkatilah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, untuk kami mulai belajar mengalirkan hidup Kristus lewat perkataan-perkataan kami, di mana perkataan kami mendatangkan kasih karunia. Karena kami tahu Tuhan, perkataan kami bisa mengandung kehidupan, mengandung roh yang mendatangkan damai atau mendatangkan kelemahan. Sucikan hati pikiran kami, sucikan perkataan kami. Ampuni kalau kata-kata kami selama ini melemahkan, mendatangkan perpecahan. Dan kami rindu, kami ingin memberkati
mengalirkan hidup Tuhan dalam hidup di lingkungan kami dengan perkataan-perkataan yang membangun. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.